Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Anindya Maulin dengan NIM 2521009. Saya dari kelas 2A jurusan Hukum Keluarga Islam. Jadi di video kali ini saya akan membacakan surah Al-Qur'an beserta menjelaskan maknanya dan juga merenungkan ayat tersebut. Yang akan dimulai dengan surah Al-Baqarah ayat 26, lalu ayat Al-Baqarah ayat 260 serta Ali Imran ayat 7. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah keimanan kepada kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayyadriba masalamma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah yudillu bihi katsiro wa yahdi bihi katsiro wa ma yudillu bihi illal fasikin. Terjemahannya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberi petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang kafir. Jadi, dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah itu bisa menggunakan hal-hal kecil untuk menyampaikan pesan yang besar. Bagi orang yang beriman, mereka akan mencoba memahami dan mengambil hikmah dari setiap perumpamaan tersebut. Namun, bagi orang kafir yang tidak beriman, mereka justru meremehkannya. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak meremehkan hal-hal kecil dalam kehidupan, karena bisa jadi di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat berharga dan juga besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu surah Al-Baqarah ayat 260. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'ata minan tayri faturhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang ataupun mantap. Dia Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi yang aku dapat renungkan dari ayat 260 surah Al-Baqarah ini, kita belajar bahwa Nabi Ibrahim pun ingin mendapatkan ketenangan hati dalam keimanannya.
Ini menunjukkan bahwa bahwa ia mencari penguatan iman adalah hal yang wajar. Jadi Allah menunjukkan kekuasaan yang luar biasa, bahwa Dia mampu menghidupkan kembali sesuatu yang mati. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus semakin yakin akan kekuasaan yang Allah dan tidak meragukannya sama sekali. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan surat Al-Imran ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'an al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadhakaru illa ulul albab. Artinya di sini yaitu Dialah yang menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Qur'an. Yang lain mustashbihat, adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan. Mereka yang mengikuti yang mutasyibat untuk mencari-cari fitnah dan untuk cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang beriman. Jadi, dari ayat ini kita dapat memahami bahwa Al-Quran terdapat ayat yang mudah dipahami dan juga ada ayat yang kita perlu menafsirkannya lebih dalam. Oleh karena itu, kita tidak boleh sembarangan dalam menafsirkan ayat Al-Quran, apalagi hanya berdasarkan pendapat pribadi tanpa dasar ilmu yang jelas. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa tidak semua hal itu kita dapat pandai ataupun memahaminya dengan mudah. Ada bagian-bagian yang dimana memerlukan ilmu, bimbingan, serta pelajaran ataupun bimbingan dari ulama agar tidak terdapat terjadinya kesalahpahaman. Jika kita memaksakan pemahaman sendiri, justru itu bisa menyesatkan ataupun merugikan kita sendiri dan orang lain. Sebagai orang beriman, kita harus bersikap rendah hati dan menerima bahwa hal-hal yang hanya Allah yang mengetahui sepenuhnya. Sikap tawadu ini penting agar kita tidak merasa paling benar dalam memahami agama. Selain itu, ayat ini mendorong kita untuk terus belajar dan memperdalam ilmu agama agar pemahaman kita terhadap Al-Quran semakin baik dari waktu ke waktu. Jadi ada prosesnya, walaupun lama tetap ada proses. Dengan begitu, kita tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi juga dapat memahaminya dan menerapinya di kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup dari ketiga ayat yang telah saya bacakan isinya, penerjemahnya, dan juga renungan ataupun rahmat dari surah itu, kita bisa mengambil banyak pelajaran penting dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita tidak boleh meremehkan hal kecil apapun. Sekecil apapun hal itu, kita tidak boleh meremehkannya, karena bisa jadi di dalamnya terdapat hikmat ataupun rahmat besar yang telah Allah simpan dalam sana. Dan kedua, kita diingatkan bahwa keimanan perlu ataupun terus dijaga, diperkuat, sebagaimana Nabi Ibrahim memohon kepada Allah
dalam ketenangan hati kepada Allah. Selain itu, kita juga harus bersikap rendah hati dalam memahami Al-Quran. Dan terakhir, kita harus bersikap tidak memaksakan tafsir sendiri dan menyadari bahwa ada ilmu yang hanya Allah yang mengetahuinya. Semoga melalui ayat-ayat ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih beriman, lebih bijak dalam bersikap, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya Raya Anindya Maulin mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.